Pengertian audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu organisasi, perusahaan, atau individu telah menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan juga standar, prosedur, dan kontrak. Nah, ada contohnya, yaitu apakah perusahaan sudah membayar pajak sesuai peraturan perpajakan, atau apakah karyawan mengikuti prosedur operasional perusahaan. Tujuan audit kepatuhan yaitu adalah untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Adapun tujuan lainnya, yang pertama yaitu menilai kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini untuk auditor memastikan perusahaan telah mengikuti undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga standar industri. Nah, adapun mengidentifikasi pelanggaran, audit membantu menemukan penyimpangan prosedur, kesalahan administrasi, dan juga penyalahgunaan wewenang. Nah, yang ketiga yaitu ada meningkatkan pengendalian internal. Hasil audit dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian agar risiko pelanggaran berkurang. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor memberikan saran agar perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan di masa depan. Dan adapun karakteristik audit kepatuhan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan kriteria tertentu. Audit dilakukan dengan membandingkan kondisi nyata dengan aturan yang berlaku. Contohnya seperti standar perusahaan, SOP, dan juga peraturan pemerintah. Nah, yang kedua ada bersifat objektif dan independen. Auditor harus memberikan penilaian berdasarkan bukti, bukan pendapat pribadi. Nah, yang terakhir yaitu ada fokus dan juga kepatuhan. Berbeda dengan audit keuangan yang fokus pada laporan keuangan, audit kepatuhan berfokus pada ketaatan terhadap aturan. Yang keempat yaitu menghasilkan temuan dan juga rekomendasi. Output audit berupa temuan, kesimpulan, dan juga saran perbaikan. Assalamualaikum, audit kepatuhan. Audit kepatuhan dapat mencakup berbagai bidang. Yang pertama, kategori keuangan, memastikan transaksi keuangan sesuai aturan. Contohnya, pengeluaran sesuai anggaran, pembayaran pajak tepat waktu, pengelolaan sesuai prosedur. Baru yang kedua, kepatuhan operasional, memeriksa apakah aktivitas operasional sesuai SOP. Contohnya, proses produksi mengikuti standar keamanan, prosedur kerja dilakukan dengan benar. Yang ketiga, kepatuhan hukum, menilai kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Contohnya, perizinan usaha, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan. Yang keempat, kepatuhan sumber daya manusia, memeriksa pelaksanaan aturan terkait karyawan. Contohnya, sistem penggantian jam kerja, keselamatan kerja. Baru yang terakhir adalah kepatuhan teknologi informasi, memastikan sistem informasi mengikuti standar keamanan. Contohnya, perlindungan data dan hak akses pengguna. Selanjutnya, manfaat audit kepatuhan. Yang pertama, mengurangi risiko hukum. Perusahaan dapat menghindari denda, sanksi, dan gugatan hukum. Yang kedua, meningkatkan efektivitas operasi. Prosedur yang sesuai aturan membuat kerja lebih terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kepatuhan meningkatkan kepercayaan investor, pemerintah, pelanggan, dan mitra bisnis. Dan yang terakhir, mencegah kecurangan atau fraud. Audit dapat menemukan indikasi penyalahgunaan aset, manipulasi dokumen, dan pelanggaran kebijakan. Jenis-jenis audit kepatuhan. Yang pertama ada audit kepatuhan internal. Dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Tujuannya memastikan karyawan mengikuti kebijakan perusahaan, memperbaiki sistem pengendalian. Contohnya audit kepatuhan SOP pembelian barang. Yang kedua, audit kepatuhan eksternal. Dilakukan oleh pihak luar organisasi. Contohnya auditor pemerintah, kantor akuntan publik, dan lembaga sertifikasi. Tujuannya memberikan penilaian independen mengenai kepatuhan. Dan yang ketiga, audit kepatuhan regulasi, menilai kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Contohnya, kepatuhan pajak, peraturan lingkungan. Yang terakhir, audit kepatuhan kontrak, memastikan pihak tertentu memenuhi isi kontrak. Contohnya, perusahaan memeriksa apakah pemasok memenuhi standar kualitas yang disepakati. Tahap pelaksanaan audit kepatuhan. Tahap pertama, perencanaan audit. Auditor menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, jalur audit, tim auditor. Contohnya menentukan audit kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang. Ada tahap kedua, memahami sistem dan aturan. Auditor mempelajari struktur organisasi, kebijakan perusahaan, SOP,
SOP peraturan terkait. Tujuannya agar auditor memahami kriteria yang akan diperiksa. Tahap ketiga, pengumpulan bukti audit. Auditor mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pengujian transaksi. Tahap keempat ada evaluasi bukti. Auditor membandingkan kondisi aktual versus standar kriteria. Jika ditemukan perbedaan, auditor mencatat sebagai temuan. Contohnya, kriteria semua pembelian harus menggunakan persetujuan manajer. Kondisinya terhadap pembelian tanpa persetujuan, temuannya ada prosedur pembelian tidak dipatuhi. Kemudian tahap kelima, penyusunan laporan audit. Laporan audit biasanya berisi pendahuluan, tujuan audit, ruang lingkup, metode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi. Tahap ke-6, tindak lanjut audit. Setelah audit selesai, perusahaan melakukan perbaikan prosedur, pelatihan karyawan, penguatan pengawasan, monitoring kepatuhan. Bukti audit kepatuhan. Bukti audit harus memenuhi prinsip cukup, kompeten, relevan. Bukti harus berhubungan dengan tujuan audit. Contohnya, mengikuti dokumen kebijakan, laporan transaksi, surat izin, kontrak, catatan sistem. Perbedaan audit kepatuhan dan audit keuangan. Audit kepatuhan patuh terhadap aturan, menilai apakah aturan dipatuhi, undang-undang, SOP, kebijakan. Temuan pelanggaran dan rekomendasi ada internal dan eksternal. Sedangkan audit keuangan itu ada kewajaran laporan keuangan, nilai kebenaran laporan keuangan, standar akuntansi, open audit, dan umumnya auditor independen. Selanjutnya, standar yang berkaitan dengan audit kepatuhan. Beberapa standar audit kepatuhan itu, yang pertama ada standar audit internasional atau ISA, yang kedua standar profesional akuntan publik (SPAP), yang ketiga standar audit internal, yang keempat peraturan pemerintah, dan yang terakhir kebijakan organisasi. Kesimpulan pada materi tentang audit kepatuhan adalah audit kepatuhan merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan memastikan bahwa aktivitas organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan, standar, dan kebijakan yang berlaku. Audit ini membantu perusahaan mengurangi risiko pelanggaran, meningkatkan pengendalian internal, mencegah kecurangan, serta memperbaiki efektivitas operasional. Dengan adanya audit kepatuhan, organisasi dapat menjalankan kegiatan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Hai guys, nah hari ini kita itu mau membahas tentang hasil audit dari PT Merdeka. Nah, audit ini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, menurut Mbak Akma nih, coba jelaskan gimana hasil dari audit yang telah dilakukan. Oke, terima kasih. Nah, dari penjelasan kakak tersebut, aku udah mencatat dari HP. Nah, menurutku, berdasarkan pemeriksaan terhadap 40 transaksi pembelian, terdapat 12 transaksi dengan nilai di atas 50 juta. Dari jumlah tersebut, 9 transaksi telah memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Keuangan sesuai SOP. Namun, kami menemukan 3 transaksi senilai total 210 juta yang tidak memiliki persetujuan tertulis. Oke, baik. Kalau menurut Ibu Jamila nih, sebagai manajer pembelian, bagaimana penjelasan mengenai ketiga transaksi tersebut? Oke, kalau menurut saya, ketiga transaksi tersebut itu dilakukan tanpa persetujuan tertulis karena kondisi saat itu sangat mendesak. Barang harus segera dibeli agar proses operasional perusahaan tidak terhambat. Nah, kami mengutamakan kelancaran operasional, tetapi mengakui bahwa prosedur perusahaan tidak dijalankan secara lengkap. Itu laporan dari kami. Tapi Bu, dari hasil audit, kami menyimpulkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mematuhi kebijakan yang berlaku. Tingkat ketidakpatuhan mencapai 25% dari transaksi yang seharusnya memperoleh persetujuan. Apa dampak yang dapat terjadi apabila kondisi seperti ini terus berlanjut? Dampaknya itu antara lain meningkatkan resiko kecurangan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kemungkinan terjadinya pembelian tidak sesuai kebutuhan perusahaan. Oke, terima kasih atas masukannya. Di sini kami menerima hasil audit tersebut dan akan memperbaiki proses kerja kami. Nah, untuk kedepannya, kami akan memastikan seluruh transaksi mengikuti prosedur yang telah dipersiapkan. Namun, sebagai tindakan lanjut, perusahaan akan menerapkan sistem persetujuan elektronik
melakukan pelatihan kepatuhan bagi karyawan, serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi bernilai yang besar. Oke, terima kasih. Ini kan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas penjelasan dari semua pihak-pihak terkait. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa audit itu sebuah kebutuhan yang sangat berperan penting dalam memastikan setiap kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan dan membantu mencegah risiko yang dapat merugikan perusahaan. Oke, udah kita tutup sampai sini dulu ya. Selamat malam.